kita coba melanjutkan nanti. Saya sampaikan kurang lebih setengah jam untuk materi IBT, yaitu telekomunikasi peta. Terus nanti ada latihan soal dan latihan modeling, di mana nanti semuanya aktif, biar kita tahu dan bisa mengukur sejauh mana yang kita sampaikan prosentasenya berapa persen, nanti ya kita cepat juga hafal dan paham apa-apa saja nanti yang dipertanyakan saat ujian modeling. Siapa ya? Siapa? Jangan ngantuk ini. Yang lainnya, kalau siap, silakan di-on-kan kameranya, Pak. Oke, makasih. Di share screen sudah nampak belum, Pak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yang nampak apa itu, Pak? Ya, kalau sudah nampak, kita bahas dulu, kita sampaikan. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, sore ya. Tetap semangat, Pak, dan santai saja. Untuk mata kuliah atau mata uji dari jaringan telekomunikasi, ini hubungannya erat dengan servis dokumen. Nanti kalau memang paham dengan pelajaran jaringan telekomunikasi, kita tahu stasiun radio pantai mana yang terdekat dengan posisi kita, beserta call sign-nya kalau memanggil. Jadi untuk yang diujikan, terutama yang reguler, ini nanti diujikan secara CAT, tidak ada ujian lesannya. Jadi nanti hubungannya, kalau kita hafal dengan call sign stasiun radio pantai, baik seluruh Indonesia maupun negara-negara lainnya, terutama yang negara-negara Asia, kalau memang kita lokal, ya minimal tahulah call sign-nya stasiun radio pantai yang besar-besar, seperti Jakarta Radio, Dumai Radio, Makassar Radio, Surabaya Radio. Jadi kita nggak usah nyari lagi. Kalau kita ingin tahu, nggak usah nyari lagi di buku list. Kalau kita sudah hafal. Dan untuk cepat hafal, triknya, caranya, nanti silakan dicatat ulang. Stasiun-stasiun radio pantai, terutama yang Indonesia, yang nasional, minimal 30 stasiun radio pantai beserta call sign-nya, sampai catat ulang nanti. Jadi kalau nggak hafal, sampai bisa membaca catatan sampean sendiri-sendiri. Walaupun nanti materinya saya share, tapi kalau dengan catatannya biasanya cepat hafal, Pak. Jadi kita belajar ilmu bumi telekomunikasi atau jaringan telekomunikasi ini sama dengan kita berlayar di atas peta. Ini yang di sebelah kiri call sign, dan yang di sebelah kanannya nama stasiun radio pantai, dan yang di kolom berikutnya ini adalah posisi berada di kepulauan apa. Jadi ketiganya ini yang harus kita hafal, kita tahu call sign, nama stasiun radio pantai, dan posisi di wilayah daerah mana atau kepulauan mana atau di perairan mana. Baik, mulai dari kita
Anggap kita berlayar ini setengah jam Pak, dari Sabang sampai Merauke, walaupun di atas peta. Ini yang sebagian yang biasanya pasti keluar nanti di soal, terutama yang besar-besar saja yang saya sampaikan. Papa Kilo Alfa mulai dari ujung paling barat, yaitu Sabang Radio. Saya tulis Alfa ini untuk memudahkan. Kalau call sign lengkapnya Papa Kilo Alfa, Sabang Radio, berada di Pulau W, di ujungnya Sumatera paling barat. Terus Sinabang Radio ini ada di Pulau Simelwe, call sign-nya nggak usah, yang besar aja. Yang biasanya keluar nanti Sibolga Radio, Papa Kilo Bravo 3, berada di Samudra India atau di sisi selatan. Terus Gunung Sitoli sama Teluk Dalam ini biasanya berada di Pulau Nias yang ditanyakan di kepulauannya. Terus Teluk Bayu Radio Papa Kilo Papa 2 berada di Sumatera bagian barat. Bengkulu Radio Papa Kilo Charlie 53 berada di selatannya Sumatera atau Samudra India. Panjang Radio itu di Merak Bakauni atau di Bakauninya. Kalau Meraknya nanti ada di Gading Radio. Jadi wilayah Sumatera mulai Sabang sampai Panjang Radio ambil yang besar-besar aja Pak. Sabang Radio, Belawan Radio, Dume Radio, terus Batu Ampar Radio. Ini biasanya yang keluar nanti saat ujian. Silakan dicatat atau difoto. Papa Kilo Juliet 2 ini Tanjung Pinang, berada di Pulau Bintan, sama Kijang Radio. Papa Kilo Juliet 28, Papa Kilo Charlie-nya itu Palembang, Papa Kilo Charlie 3-nya Jambi, berada di pedalaman Sungai Batanghari. Terus Bengkalis Radio Papa Kilo Papa 50. Sudah selesai Pak, 5 menit. Kita keliling Sumatera dari ujung sampai ujung, kita lanjut ke bawahnya lagi yang ada di Pulau Jawa. Kalau semuanya, nanti Bapak tambah bingung lagi. Yang saya sampaikan yang biasa keluar di ujian aja. Minimal ini yang harus dihafal Pak. Jadi di Pulau Jawa mulai ujung ada di Gading Radio Papa Kilo Zulu 34 berada di Selat Sunda. Terus geser lagi Jakarta Radio itu Papa Kilo X-ray call sign-nya. Kalau Bapak biasanya di kapal kemana ke X-ray berarti Jakarta Radio. Itu call sign-nya Jakarta Radio Papa Kilo X-ray. Geser lagi ke barat ada Cirebon Papa Kilo Zulu 2. Terus lagi ke timur Semarang Radio, Surabaya Radio Papa Kilo Delta. Nah ini kalau Surabaya nggak hafal ya kebangetan, pasti hafal sekali. Papa Kilo Juli Surabaya Radio, gampang dihafal. Kalau Semarangnya Rembang Papa Kilo Romeo. Terus Delta 23 ini Probolinggo Radio. Kalau mau banyak sampai ujungnya sana ada Papa Kilo Delta 43 Meneng Radio, tapi jarang ditanyakan. Jadi minimal yang di Jawa 6 ini harus tahu hafal call sign-nya Pak. Mulai dari Merak sampai di timur Probolinggo. Oke lanjut. Yang ada di Pulau Kalimantan ini di setiap sungai ada stasiun radio pantainya yang harus kita hafal. Mulai dari Pontianak Radio, Papa Kilo Sera, Sungai Kapuas, Banjarmasinnya Papa Kilo Golep, Balikpapan Papa Kilo November, Samarindanya Papa Kilo November 6, Bontang Papa Kilo November 7, Tarakan Papa Kilo Oscar. Terus yang di Sulawesi 3 ini Pak yang wajib hafal. Makassar Radio Papa Kilo Foxtrot,
Pitung Radio Papa Kilo Mike Manado. Pantoloannya Papa Kilo Mike 44. Terus kita geser lagi ke timur, ada Maluku. Itu yang paling keluar sering Amboina Radio sama Ternate. Ternate-nya Papa Kilo Eko 5, Amboinanya Papa Kilo Eko. Di Bali, Benoa Radio Papa Kilo Delta 5. Kalau kita keliling mulai dari Gilimanuk sebenarnya ada. Mulai Gilimanuk Radio, Celukan Bawang Radio, Padang Bay Radio, tapi yang paling populer dan sering keluar nanti Benoa Radio Papa Kilo Delta 5. Kupang Radio Papa Kilo Kilo. Terus kita ke Papua, ada Jayapura Radio Papa November Kilo. Papa Kilo Yengki 4-nya Sorong, Papa Kilo Yengki 5 Merauke Radio. Ini hanya sebagian kecil, mulai dari Sabang sampai Merauke, Pak. Minimal yang kita tahu dan kita pahami. Nggak usah keseluruhan. Jadi nanti silakan difoto atau ditulis lagi biar cepat hafal. Terus selain stasiun Radio Pantai, juga ada namanya stasiun radio yang menyiarkan Naftek atau Naftek Station. Oke Pak, jadi nanti saya kirim, saya share, silakan dicatat ulang. Yang tadi stasiun Radio Pantai seluruh Indonesia sebagian yang penting. Terus stasiun Naftek, nah ini stasiun Radio Pantai dari setiap negara yang di Asia Tenggara. Nggak usah semuanya, minimal di setiap ibu kota tiap negara itu ada namanya stasiun radio pantainya. Contohnya di Thailand, Bangkok Radio, Phuket Radio, Myanmar, Yangon. Terus di Malaysia itu Penang, Giri, Sandakan. Bangladesnya Chittagong, Khulna. Filipina, Manila, Davao, Iloilo Radio. Ini yang penting-penting saja dan yang biasa diujikan. Untuk di Cina, Beijing, Suzhou, Guangzhou, Sanya. Terus di Jepang ini tiap pulau ada stasiun radio pantainya. Mulai dari Pulau Hokkaido itu Sapporo Radio, Otaru, Kushiro, Pulau Honshu, Niigata, Tokyo, Yokohama, Choshi, Pulau Kyushu, Mochi, Okinawa, Pulau Naha. Terus ini ibu kota negara seperti negara-negara yang biasa terkenal, Kanada, bagian dari negara Amerika Utara, Alabama, juga negara bagian USA. Ini keluar biasanya di soal nanti. Terus Eropa, stasiun radio pantainya ini Magadan, Bandino, Rusia, Portshead, Jersey. Ini bagian dari UK. Terus negara ibu kota Irlandia, Dublin, Antwerpen, Belgia, Lisboa, Portugal. Berikutnya, stasiun radio pantai yang menyiarkan Naftek. Ini Naftek itu dibagi dari kurang lebih 23 NAF area. Indonesia sendiri masuk dalam NAF area 11. Nah ini NAF area 11 itu wilayahnya Asia Tenggara. Ini bagian dari Naftek ya, kecil. Nanti saya kirim, saya diperbesar sendiri ya. Tapi silakan nanti dicatat Naftek dari setiap negara.
Indonesia sendiri itu mempunyai 4 stasiun radio pantai yang menyiarkan Naftek. Di antaranya Jayapura, Amboina, Makassar, Jakarta Radio. Ada 4. Minimal ini aja nanti difoto Pak ya, Nafteknya. Dari NAF area 1 sampai NAF area 21. Terus selain itu juga kita pelajari stasiun bumi pantai dari tiap negara. Stasiun bumi pantai itu fungsinya, kalau secara teori singkatnya, dia sebagai relay. Relay berita atau relay satelit dari wilayah perairan, dari laut, kalau ke darat. Contohnya, kapal kita berada di wilayah perairan Eropa, berarti kita masuknya di ambil Pacific Ocean Region. Kalau wilayah India, Indian Ocean Region. Jadi di semua negara itu dibagi 4 region. Atlantic Ocean Region East, Pacific Ocean Region, Indian Ocean Region, dan Atlantic Ocean Region bagian West. Indonesia masuk dalam IOR, Indian Ocean Region. Sebagian kita bisa masuk dalam Pacific Ocean Region. Fungsinya, kalau kita menggunakan komunikasi satelit, kita harus tahu posisinya, kita di region mana. Jadi kita harus menggunakan kode yang ada di region saat posisi kita. Dan stasiun bumi pantai ini tiap negara memiliki satu. Indonesia sendiri memiliki namanya Jatiluhur CES. CES itu singkatannya Coast Earth Station, stasiun bumi pantai. Jadi ini silakan difoto tiap-tiap negara, masing-masing CES-nya, dan berada di region mana. Difoto, di screenshot. Raisting, Jerman, Sintra, Portugal, Fujino, Italia, dan lainnya. Indonesia sendiri, Jatiluhur CES. Harus hafal Pak, punyanya Indonesia minimal. Kalau sudah ini selesai, minimal ya 20 lah, 20 stasiun bumi pantai, 20 stasiun Naftek, 20 stasiun radio pantai, beserta call sign-nya yang nasional. Pasti lulus Pak, kalau nilai 80 aja pasti bisa. Silakan nanti dicatat atau di foto, di screenshot, nanti kalau menghadapi soal, lupa, Bapak tinggal buka HP-nya. Ini bagian dari materi IBT, nggak banyak Pak. Jadi cukup mana yang harus dihafalkan, dan nanti soalnya seperti apa, kita coba saat di latihan. Yang jelas ini bahan untuk kita bisa menjawab di CAT. Nanti saya kirim ke grup untuk semuanya. Oke Pak, ada yang ditanyakan? Tinggal membaca dan ngapalin aja untuk IBT. Nggak ada yang harus dipahami secara ringkas. Tinggal kita sering baca, pasti bisa. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan perjalanan kita di servis dokumen, yaitu latihan soal CAT-nya dulu. Setelah latihan soal CAT, kita latihan modeling. Oke Pak, silakan aktif semuanya ya, biar kita tahu sejauh mana kemarin yang saya sampaikan teori-teorinya bisa diterima, jadi nanti biar bisa jawab walaupun belum kasih tahu jawabannya, nanti kalau kemarin mengikutin, saya jamin pasti bisa.
Oke, apa kurang besar? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, mulai dari Pak siapa ini? Pak Alif Istanto, ada nggak? Oh ini Pak Alif. Hadir, Pak. Silakan. Hadir. Hadir. Pak Alif, dibaca 3 soal Pak Alif. Sambil nanti kalau nggak bisa langsung saya jelaskan. Iya, Pak. Silakan. Nomor 1. Apakah arti simbol BE1 pada part 3 list 5? Ya, sekarang list 5 dulu Pak. List 5 judulnya apa? Dijawab yang bisa semuanya. Kalau lupa biar sama-sama ingat. List 5 dulu judulnya apa? Judul dari list 5 bukunya. Ayo, apa Pak? List of ship station. Nah, itu. Ada yang bisiin. List of ship station. Kemarin sudah kita bahas list 5, judul, dan masa berlakunya. Masa berlakunya berapa tahun, Pak, list 5? 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 3 bulan. Nggak ada 5 bulan, Pak. Oh, 3 salah baca. 1 tahun 3 Ya. bulan. Ya, 3 bulan. Oke. Jadi list 5 itu tentang stasiun kapal atau keterangan-keterangan dari stasiun kapal. Terus pada part 3. Part 3 itu keterangan dari stasiun-stasiun kapal. BE1, simbol BE1 ini ada di kolom berapa, Pak? Nah, kalau kemarin sempat screenshot judul kolomnya. Ada di kolom 4, Pak. Ya, kolom 4. Instalasi bantu, auxiliary installation. Kolom 4 itu berisikan kolom kecilnya live wrap yang ada radio, dan kolom sebelahnya berisikan EPUB dan SAT. Baru kita uraikan BE1. Kira-kira artinya yang mana ini? Dilengkapi 1 IPOP, Pak. Dilengkapi 2 IPOP itu, Pak. IPOP tipe B sama tipe E ya? Ya, ada yang 2, ada yang 1. Jadi kalau BE1 terjemahannya dilengkapi 1 EPUB, masing-masing EPUB B pada frekuensi 121.5 dan EPUB E 406. EPUB ini, Pak, nanti silakan hafalkan EPUB A 2182, B 121.5, yang D nggak usah, yang C 243, E 406, dan syaratnya G 9 GHz. Itu aja. Paling nanti yang banyak ketemu adalah B dan E. Jadi jawabannya adalah mana? Delta. Delta apa Charlie? Charlie. Charlie, Pak. Ya, Charlie, Pak. Charlie, karena Charlie. BE1. Jadi harus sesuai. Kalau BE2 baru dilengkapi 2 EPUB. Oke. Nomor 2, silakan Pak Alif. ID 525 x adalah MMSI negara mana? Ya. Indonesia, Pak. ID itu namanya nomor MMSI, Pak. Nomor MMSI itu ada digit awal 3 angka, yaitu 525. Namanya Maritime Identification Digit atau nomor awal tiap negara. Jadi kalau 525 awalannya
semuanya adalah kapal Indonesia. Ini pasti keluar. Tapi kalau stasiun radio pantai atau stasiun darat atau cruise station diawalin dengan 00525 kalau Indonesia. Jadi kalau kapal itu langsung MID 525, tapi kalau stasiun darat atau stasiun radio pantai 00525. Nanti soalnya barangkali diubah seperti itu. Kalau 00525 berarti stasiun radio pantai, MID cruise station. Oke, nomor 3. Alif, silakan Pak. Nomor 3, pada part 3 list 4 kolom 11 tertulis X Mawar. Apa artinya? Nama Ya. kapal lama, Pak. Nama kapal lama. Kalau ada X, berarti dia pernah ganti nama kapal. Kalau ada nanti di kolom 11 SCN, apa Pak? Di keterangan kolom 11 ada SCN, ada SAT. SCN itu cell Berarti call memiliki- number. Miliki satelit, Pak. Ya, memiliki satelit. Jadi SCN-nya cell call number, kalau SAT-nya satelit number atau nomor SCN dan nomor satelit. Itu di kolom 11. Oke, makasih. Ganti Pak Tizar Fauzi, mohon izin. Mana Pak Tizar? Siapa? Gambarnya? Oke, silakan Pak. Nomor 4. Nomor 4. Apa arti simbol CP, CR pada list 5, part 3? Nah, sebentar. CP, CR itu di kolom berapa dulu? Sambil ngapalkan kolomnya. Kolom 6, Pak. Berapa? Kolom? 6. Ya, kolom 6. Jenis dinas. Korespondensi. CP artinya apa? Korespondensi umum. Ya, public koresponden atau korespondensi umum. Kalau CR, Melayani atau menerima radio, telegram, atau telepon call. C-nya dulu, Pak. C-nya melayani radio telepon call, R-nya melayani radio Radio, telegram. Jadi setelah CP, huruf berikutnya itu mempunyai arti satu huruf. C-nya melayani telepon call, R-nya melayani radio Radio, telegram. telegram. Ya. Tapi kalau arti secara umum, CP dan CR, CP-nya public correspondent, CR-nya terbatas. Stasiun yang untuk melayani korespondensi umum terbatas. Jadi kalau soalnya seperti ini, bisa dijawab alfa. Tapi kalau disebutkan kolomnya, jawabannya delta. Jadi kalau di kolom 6, apa arti simbol CP, CR pada list 5 part 3 kolom 6? Jawabannya pasti delta. Tapi kalau tidak ada kolomnya, alfa. Jadi CP-nya apa, CR-nya apa. Oke, gitu Pak ya. Nomor 5. Nomor 5. Jumlah kapal yang terdaftar pada suatu negara dapat dipastikan dari Ya, negara bahasa Inggrisnya apa? Nation. Country, Pak. Country. Negara. Jadi nanti untuk mencari kapal yang terdaftar hanya satu negara, negara itu memiliki kapal apa saja, nanti dilihat di list 5 search of country. Ada di list 5. Bagian part paling belakang nanti. Tapi nggak pernah ditanyakan, Pak. Dalam ujian suruh mencari ini enggak. Ini hanya soal teori CAT aja. Lanjut, Pak. Nomor 6. Nomor 6. Apa arti simbol H8 pada part 3 list 5? Ya, kolom berapa, Pak? 8. Yang berhubungan dengan jam dinas jaga di
list 5. Kolom berapa? Ada HX, ada halapan. Kolom 7, Pak. Ya, kolom 7. Berarti sudah ini ya, hafal, hampir hafal. Yang penting kolom-kolomnya harus tahu, Pak. Jadi halapan itu 8 jam. Kategorinya tinggal ngurut, Pak. Yang kategori 1 H24, kategori 2-nya H16, kategori 3 H8, kategori 4 HX. Nanti kalau ditanya sama penguji, H8 itu kategori berapa? Berarti kategori 3. Kalau HX kategori 4. Oke, makasih. Mohon izin Pak Andri Pratama. Mana ini Pak Andri? Nggak ada, tinggal kursinya aja. Pak Nursi aja, Pak Nursi, monggo Pak. Ya Pak, Ya, nomor 7 Pak, silakan. nomor 7. Apakah arti jika suatu kapal melintas dari suatu cakupan stasiun radio pantai agar dapat kita pantau pergerakan kapal dimaksud, maka harus dipastikan bahwa stasiun tersebut memiliki layanan Ya, untuk AIS. melihat kapal AIS, Pak. atau melihat pergerakan kapal, itu semua station, semua tempat yang memiliki AIS pasti bisa, Pak. Jadi untuk vessel traffic system itu setiap pelabuhan sekarang pasti ada VTS namanya. Jadi VTS itu yang khusus mengawasi pergerakan kapal. Dan dia pasti ada AIS-nya. Dan di sekarang semua TUKS, terminal khusus, dermaga khusus, sampai pelosok-pelosok pun memiliki AIS monitoring. Karena sudah diatur dan diwajibkan oleh Kementerian Perhubungan untuk memperluas jaringan AIS sendiri sampai ke pelosok itu untuk bisa termonitor datanya. Ini tuntutan dari AIMO. Jadi data AIS itu di-share dari sumber AIS. Semakin banyak station yang memasang AIS, dia akan semakin banyak dan luas coverage areanya. Jadi jawabannya adalah Charlie. Semua benar. VTS bisa, AIS bisa. Dan semua station yang ada AIS-nya, dia bisa melihat AIS. Oke, lanjut nomor 8. Nomor 8. Dalam buku list 4 di heading of the station particular terdapat simbol med advice. Apakah artinya? Ya, med advice memancarkan medical advice. Ya, alpha. Nah, sekarang di heading of the station particular itu ada AFUR, ada Meteo, ada Radiomed, ada Navinfo, ada Portinfo, ada Navinfo, ada SLT. Itu semuanya harus kita ketahui artinya, Pak. Nanti lama-lama hafal sendiri. Sekarang saya tanya 3 aja. Arti dari AFUR apa, Pak? Memancarkan peringatan penting kepada navigator. Oke, mantap. Kalau SLT, SLT Ship radio. Letter Telegram, telegram khusus pelayaran. Radiomed, Radiomed. Menggunakan dinas konsultasi radiomed. ya, konsultasi medis melalui radio. Ya, kalaupun sekarang nggak hafal, minimal ada bayangan, Pak. Kalau yang info-info itu tinggal singkatannya aja.
Navinfo berarti informasi navigasi. Portinfo informasi pelabuhan. Movinfo informasi pergerakan kapal. Kalau meteo memancarkan cuaca, OBS-nya menerima observasi cuaca. Kalau yang RT itu banyak temannya RT itu ada RTF, RTX, RFX, RTG. Ambil 2 huruf belakangnya. FX berarti faksimil, RTX berarti telek, RTF teleponi. Terus apalagi RTG telegrafi. Ambil belakangnya biar cepat hafal. Oke, lanjut nomor 9. Nomor 9, bagaimana penyusunan nama kapal jika terdapat nama yang sama pada part 3 di Particular of Ship Station buku list 5. Ya. Ini dalam kolom 1. Kalau nama kapalnya sama, biasanya diikutin dengan call sign atau tanda panggilan dipisah garis miring. Jadi nama kapal miring Diikuti oleh panggilan. call sign-nya. Nanti saat praktek ketahuan banyak, Pak. Banyak kapal yang namanya sama. Dan untuk memastikan kapal yang kita cari, kita harus tahu call sign-nya diikutkan di kolom 1. Walaupun di kolom 2-nya juga ada call sign. Jadi jawabannya adalah alfa. Oke, makasih. Pak Andri Pratama, silakan Pak, Pak. sama-sama, Pak. 10, Pak. Pak, mohon maaf Pak, tadi ada kerjaan sedikit. Ya, nggak apa-apa. Saya lihat kursinya aja soalnya tadi. Iya Pak, sambil on duty soalnya. Berapa tahun sekali buku dinas list 5 diterbitkan dan berapa bulan sekali suplemennya diperbarui? List 5 tadi berarti 1 tahun 3 bulan Pak ya? Oke, 1 tahun 3 bulan. Kalau list 7A? List 7A, kalau enggak salah 6 bulan ya, suplemen 2 bulan ya Pak ya? List 7A 2 tahun, suplemen 2 tahun. 3 bulan. List 4? Lupa Pak, nggak ingat semuanya. Ya, gini Pak. Sekarang saya kasih tahu supaya ingat dan gampang dihafal. 5, 1, 3. List 5, 1 tahun, 3 bulan. Siap. 7, 2, 3. List 7, 2 tahun dan suplemen 3 bulan. 4, 2, 6. 4, 2, 6. Oke, siap. Ya, langsung hafal Pak sampean. 5, 1, 3. 5, 1, 3, 7, 2, 3, 4, 2, 6. 4, 2, 6. Ya, nanti mengartikannya silakan. Gampang. Oke. Lanjut. Nomor 11. 11, 12 sama ini. Soal bonus. Berapa edisi bahasa list 5? Ini dalam setiap penerbitannya. Prancis, Inggris. Ada 3. Ya, ada 3 benar. Ya. Prancis, Bahasanya Inggris, PIS, Prancis, Inggris, Spanyol. Ya. Kalau edisi khusus list 4 terbaru baru 6 bahasa. Ditambah Cina, Rusia, sama Arab. Khusus list 4 edisi terbaru mulai 2020. Kalau list 5, list 7A 3 bahasa. Prancis, Inggris, Spanyol. Oke, nomor 12, silakan. Berapa edisi bahasa list 5 12 ini dalam sama itu. 13 saja, Pak. 13. Sama. Pembagian Ocean Rate ikut. Lupa Pak. Loh, tadi baru disampaikan di IBT tadi. Itu kan Ocean Region itu yang hubungannya dengan stasiun bumi pantai. Jadi di seluruh dunia dibagi 4. Atlantic Ocean Region East, Atlantic Ocean Region West, Indian Ocean Region, Pacific Ocean Region.
Nah, nanti di setiap negara itu memiliki namanya stasiun bumi pantai. Indonesia, Jatiluhur, Malaysia, Port Klang, Singapura, Sentosa, Korea, Kumsan. Nanti silakan dibaca lagi. Oke, makasih. Sekarang ganti Pak Teddy. Mohon izin Pak. Silakan nomor 14. Mungkin bisa turun sedikit ya Pak. Ya. Dalam buku list 4 pada radio channel partikular pada kolom 8 terdapat simbol kelas emisi H3E, artinya yang 14 Pak ya tadi ya? 14. J3E artinya Ya, kolom 8 itu kelas emisi. Sorry, bukan kolom 8 kelas emisi. Kolom 6. kolom 6 Pak. Ya, kolom 6. Silakan. J3E itu yang jelas komunikasi dengan teknik apa? Morse Single apa sideband. teleponi? Yang jelas teleponi. Ingat, J itu sapres. Nanti secara teknisnya seperti apa ada di pelajaran radio regulation sama teknik listrik atau teknik radio. Kalau artinya J3 itu sapres carrier. Jadi teleponi single sideband yang dipotong separuh atasnya bahasanya. Tapi artinya aja nanti untuk servis dokumen. J sapres, H full carrier, yang reduce carrier itu R3E. Yang half full itu A3E. Jadi J sapres, H full carrier, reduce carrier R3E, half full A3E. Lanjut Pak, nomor 16. Langsung 15 dalam buku list 4 pada radio channel partikular pada kolom 6 terdapat simbol kelas. Lanjut 15 atau 16 Pak? 16. Oh ya. Yang 15 kan sudah. Iya, itu 16 tadi. carrier. Dalam buku list 4 pada heading The Station Particular terdapat posisi stasiun radio pantai pemancar dalam bentuk lintang dan bujur. Apa fungsi tersebut? Ya, lintang dan bujur itu Tempat posisi. untuk baringan posisi stasiun radio pantai yang ada di kolom 10. Jadi untuk mengetahui di mana sih posisinya stasiun radio pantai, Bapak melihat di lintang bujur yang ada di kolom 10. Dan yang bisa untuk membaring itu adalah radio direction finding atau GPS. Kalau radar itu kan bisanya untuk membaring objek di tengah laut. Kalau vice finder itu untuk ikan, echo sounder untuk kedalaman. Ya. Jadi jawabannya adalah Bravo. Sekarang RDF itu sudah hampir nggak ada. Yang ada GPS. Nah, di GPS itulah bisa kita plotting lintang bujurnya atau kita menggunakan peta yang di ECDIS. Oke, lanjut nomor 17. Oke Pak. Jika mencari MMSI suatu kapal dapat dilihat pada delta ya Pak, list 5 of MMSI. Ya, MMSI itu bisa dilihat dari list 5 MMSI, tapi yang paling lengkap adalah list 5 particular of ship station yang ada di kolom-kolom itu. Kan ada MMSI-nya, kolom 2B. Nah, di situ ada Pak. Terus bisa juga dilihat dari list 7A, MMSI dari suatu station. Tapi kalau suatu kapal, lengkapnya jawabannya adalah alpha, particular of ship station. Satu lagi Pak, nomor 18, ini yang saya sampaikan tadi. Dari stasiun radio Pantai Jakarta, radio milik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Ya, Jakarta. PKX. PKX. Ya. Kalau call sign PKX. harus dieja, Pak. Dibiasakan nanti dieja. Jangan dibaca PKX. Papa Kilo X-ray. X-ray. Nanti biar saat Papa Kilo voice X-ray. atau komunikasi terbiasa. Call sign, MMSI, nomor-nomor identitas itu dieja. Ya, Pak. Oke, makasih. Oke, sama-sama, Pak. Pak Rinaldi, mohon izin, nomor 19. Ya Pak, Kelseng dari stasiun radio Pantai Surabaya, radio milik Dirjen Perhubungan Laut, yaitu Apa Pak? Surabaya, Doli. yaitu berapa Pak? PKD. Ya, Papa Kilo Delta, Surabaya Radio. Kalau Sabang tadi apa? Sabang Radio. Papa Kilo Alpha. Pak Kilo Minimal apa ya? Papa Kilo Alpha sampai Papa Kilo Zulu. Hafal lah Pak. Nanti lama-lama hafal, sering baca. Jadi kalau Bapak Masih. nyasar nanti bisa manggilnya, oh saya sudah pernah belajar IBT sama Sherlock. Saya tahu call sign-nya. Jadi kalau nggak tahu nama stasiunnya, hafal call sign-nya, langsung ada kebanggaan Pak. Sampai di tengah laut, panggil Papa Kilo Alpha, Sabang Radio. Papa Kilo Bravo, Belawan Radio. Papa Kilo Charlie, Palembang Radio. Papa Kilo Delta, Surabaya. Papa Kilo Eko, Amboina. Sampai Papa Kilo Zulu, di Gading Radio 34 itu. Nanti hafal sendiri Pak. Oke lanjut. 20, Semarang. Kelseng dari stasiun radio Pantai Semarang Radio, milik Direktur Jenderal Perhubungan Laut, yaitu Papa Kilo Romeo. Rembang. Romeo One. Papa Kilo Romeo. Oke. Nomor 21, satu kali lagi. Simbol negara India sesuai dengan list 6 adalah Charlie, list Pak. 4, Pak. Kita nggak Indah. pelajari list 6, list 4. Delta. Ya, Delta, India. Kalau INS? Indonesia. Indonesia, Pak. Indonesia, Pak. Indonesia. Indonesia. Kalau INA? Singapura. Singapura. Ya. Enggak, Singapura SNG, Sierra November Golf. INA Irlandia. Nanti ketemu Pak itu di list 5 sama list 4. Nanti negara-negara. Oke, makasih. Selanjutnya Pak Fani. Pak Fani TW, mohon izin nomor 22, Pak. Iya, Pak. Dalam buku list 5 list 4. Dalam buku 4 di radio channel partikular pada servis terdapat simbol Navinfo menunjukkan pelayanan. Apakah simbol tersebut? Ya, Navinfo itu berarti yang memberikan informasi navigasi. Navinfo itu alatnya namanya Navtech. Navtech itu bekerjanya melalui teknik NBDP atau Narrowband Direct. Kelihatan Navtech, dia kan sebenarnya ngeprint secara sendiri Pak, otomatis. Tapi kebanyakan orang-orang dimatikan karena bahasa Inggris, nggak ada yang bahasa Indonesia. Padahal itu memberikan informasi tentang kenavigasian. Navtech itu terus Pak, hampir 5 menit sekali itu dia memberikan informasi cuaca. Kalau di GMDSS ada informasi-informasi Navtech yang tidak bisa ditolak, ABDL namanya. Ya Pak. Cuaca, terus navigation warning,
ada kapal mau latihan, informasi-informasi tentang navigasian. Dan saran saya, kalau di kapal, sering dilihat Pak, walaupun tidak di print atau printernya eman kertasnya, muncul terus, dilihat aja dibaca. Navtek itu menyampaikan apa. Karena kalau nggak dilihat, nggak dibaca, nggak tahu Pak. Bapak sedang berlayar, di Navtek sudah disampaikan, ada kerangka kapal yang hanyut, atau ada rambu rambu alur yang bergeser, Bapak nggak tahu kalau nggak melihat di Navtek. Jadi pentingnya kalau kita ada alat di kapal minimal dilirik Pak, walaupun tidak dipendeliki, tidak di sering-sering ya sekali-sekali dilihat, karena keharusan yang ada di atas kapal itu penting bagi orang kapal sendiri. Nah, navteknya hanya untuk perlengkapan tok, nggak pernah dilihat. Nanti yang rugi sampai sendiri Pak, kalau sudah nyantol atau kandas atau ada apa. Makanya harus benar-benar difungsikan maksimal. Karena saya kalau lagi patroli, saya tanyain, artinya tahu nggak Pak ini berita-berita ini tentang apa? Wah, harus buka kamus dulu Pak. Ya nggak apa-apa, setidaknya kan paling nggak dilihat Pak. Ada rasa ingin tahu supaya kita saat di layar itu aman. Oke, lanjut nomor 23, monggo Pak. Penyusunan MMSI suatu coastal station harus sesuai dengan format. Nah ini yang saya sampaikan. Kalau ada 00, MID itu 3 digit tadi itu. Kalau Indonesia 525. Jadi kalau coastal station MID 1 baru angka berikutnya. MMSI itu pokoknya 9 angka Pak. Kalau kapal diawali dengan MID langsung. Tapi kalau coastal station atau stasiun darat 00. Kalau harbor station dia 00 MID 2. Pilot station 00 MID 3. Atun itu rambu yang ada ais-nya. Itu dia memiliki MMSI juga. 99 MID XXX. Ada satu lagi SAR. SAR station itu juga mempunyai MMSI sendiri. 11 MID XXX. Nanti barangkali soalnya dirubah, pilot station MID-nya berarti 00 MID 3. Jawabannya nomor 23 alfa. Lanjut, nomor 24. Dalam buku list 4 di radio channel partikular pada frekuensi band menunjukkan band HF. Berapakah lebar band HF tersebut? Ya, perlu diingat yang harus diketahui pada list 4, yaitu untuk menentukan frekuensi itu masuk band HF, MF, atau VHF, tanda-tandanya apa. Yang paling gampang diingat, MF atau medium frekuensi itu di bawah 3000 kHz. Nanti ini hubungannya dengan perhitungan biaya. Karena biaya tiap band MF, HF, VHF tarifnya beda. Jadi yang MF biar gampang di bawah 3000. Kalau batasannya alokasinya 300 sampai 3000 kHz. Tapi daripada bingung-bingung, pokoknya di bawah 3000 MF. Kalau HF di atas 3000 atau 3000 sampai 30.000 kHz. Kalau di megahertz berarti 3 sampai 30 megahertz. Kalau VHF 30 sampai 300 MHz. Di list 4
pada kolom 4 dan 5 untuk tandanya paling gampang tadi itu MF di bawah 3000. Nanti kalau ditanya penguji, ini frekuensi MF atau HF? Kalau di bawah 3000 berarti MF, medium frekuensi. Di atas 3000 HF, high frekuensi. VHF-nya ada huruf M, diikuti dengan huruf M. Jadi 156.8 M, 156.705 M. Pokoknya ada diikuti dengan M. Artinya megahertz. Oke, lanjut. Nomor 25. Dalam buku list 4 di radio channel partikular pada spesifik service terdapat simbol dasar pelayanan umum melalui dinas satelit bergerak pelayaran seperti R. Apakah arti simbol tersebut? Ya, sorry, ini bukan list 4, list 5 ya. Yang ada huruf R, yang CR itu. Ya. Apa Ulangi, Pak Pak. R? Melayani Telepon apa? call. Telepon call. Telepon call itu C, Charlie. Telegram R. Kalau telecall D, Delta. Kalau faksimiles Papa P. Ya, kalau R itu radio telegram. Ya. Oke, makasih. Ganti Pak Akmal Soleh, mohon izin. Nomor 26. Dalam buku list 4 di heading of the station particular terdapat simbol DSC Watch. Apakah artinya? Ya, DSC Watch itu dia partisipasi dalam DSC, Digital Selective Call, dalam GMDSS. Jadi kalau list 4, DSC Watch berarti stasiun pantai yang ikut berpartisipasi pada semua band MF, HF, VHF. Jadi jawabannya adalah Bravo. Lanjut Pak, 27. Dalam buku list 4 part 3 pada heading of the station particular pada service terdapat bentuk simbol meteo. Artinya ya, meteo hanya memancarkan. Mana? B Pak, memancarkan secara reguler buletin berita cuaca. Berarti Bravo. Bravo. Pokoknya meteo ingat-ingat Pak, memancarkan. Kalau yang menerima OBS. Observasi. Ya, lanjut 28. Nah, ini tadi sudah 28. Kolom 6, bukan kolom 8. Oh iya, Pak. Mana Pak jawabannya? J3E. J3E kayak tadi Pak. J3E Sapres Pak. Sapres Carrier. Bravo. Bravo. Kalau yang reduce carrier R3E. Kalau yang full carrier H3E. Kalau yang half full A3E. Lanjut 29. Masih saya ya Pak. Maaf tadi ada telepon masuk. Satu lagi. 29. Singkatan dari apakah AI sesuai dengan buku list 4? Charlie, Pak. Bravo. 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 Kalau singkatan secara internasionalnya Charlie. Automatic Identification Service. Tapi kalau dalam list 4, Alpha. Automatic Identification System Service. Ya, itu ada di part 1, singkatan dan simbol. Singkatan-singkatan dan simbol. Di list 4 part 1 nanti ada. Oke, sekarang saya coba
yang nggak kelihatan gambarnya ini Pak Santoso. Ada nggak Pak Santoso Iya, Pak. Trijuliwaji? Iya, Pak. Alhamdulillah. Ada. Silakan Pak, nomor 30. Ayo, Dalam Pak. buku list 5 di radio channel partikular pada spesifik servis terdapat simbol dasar pelayanan umum melalui dinas satelit bergerak pelayaran seperti C. Ya, Apakah arti simbol tersebut? tadi sudah. Berapa, Pak? C, telepon call. Telepon. Kalau telekol itu D, delta. Kalau faksimiles papa, P. Kalau telegram, R. Minimal nanti Bapak yang hafalkan telepon call, telekol, telegram, CDR. Jadi C-nya telepon call, D-nya telek, R telegram. Itu ada di list 5, kolom 6. Oke, lanjut. 31. Nah, ini sama-sama huruf C-nya, tapi di list 4. Dalam buku list 4 di radio channel partikular pada priority operational indicator terdapat huruf C, artinya Ya, kolom berapa, Pak? Operasional indikator. List 4. Kolom berapa? Lupa, Pak. Ya, kolom 3 ada huruf A, S, C, D. Kalau A dan S adalah sebagai frekuensi jawaban marabahaya, kalau C dan D frekuensi DSC. Bedanya kalau yang C digunakan selain marabahaya, kalau yang D yang digunakan untuk tujuan marabahaya. Bahaya dan keselamatan. Ya, ingat-ingat C selain, D digunakan. Itu ada pada kolom 3, list 4. Oke, Pak ya? Habis ini kita modeling di list 4 sama list 5. Ini hanya sekilas saja, Pak. Nanti cara menghitung biayanya yang dicari pertama adalah negara. Dalam soal ini, hitung biaya telegram radio dengan CK. CK itu banyaknya kata yang dikirim. Melalui Bitung Radio. Bitung berarti Indonesia. Dengan alamat Surabaya, sama-sama Indonesianya. Alamat itu berarti Office of Destination nanti kalau di soal OD. PDB ini petunjuk dinas berbayar. Ada biaya tambahannya. Dan di list 4 part 4 tertulis di situ untuk biaya telegram Indonesia. Yang dicari apa pertama? Land station charge. Land station charge-nya berapa? Yang kedua, landline charge. Karena tujuannya sama Indonesia, kita ambil yang Indonesia. Karena di situ PDB-nya urgent, dan ada ketentuan minimum 7 kata, jadi yang dipakai adalah minimumnya. Jadi CK-nya 7 kata. Urgent itu landline charge-nya double. Tapi kalau nggak ada urgent, biasa saja, landline charge-nya 1 aja, langsung ditambah. Land station charge tambah landline charge dikali CK. Rumusannya itu. Karena ini urgent, landline charge-nya double. Jadi dia ingin mempercepat berita itu tersampaikan. Ada PDB selain urgent, itu berlaku di telepon call maupun telecall. Nanti kita pelajarin, biar nggak tambah bingung. Yang penting tahu dulu rumusannya, yaitu land station charge ditambah landline charge, hasilnya dikali CK. Itu keterangannya ada di bawah, jawabannya juga ada di bawah. Terus yang untuk telepon call sama.
Nah, ini telepon call frekuensinya disebutkan. Kita harus tahu itu frekuensi MF apa HF. 2690, 2090. Tadi batasannya adalah di bawah 3000. Berarti apa, Pak? MF apa HF? Di soal ini, Middle Pak. frekuensi, MF Pak. Nomor Pak, 33. middle. Medium frekuensi MF. Yang perlu kita ingat, frekuensinya harus tahu dulu. Melalui stasiun radio Pantai, Surabaya Radio ke agen di Surabaya. Jadi ini ceritanya dari kapal, kapalnya di tengah laut, ngirim telepon call, mau telepon call ke agen yang di Surabaya. Kita melihat hurufnya, kalau telepon call ABCGH itu hurufnya H. Kita lihat di part 4, list 4, bagian belakang, mencarinya adalah negara Indonesia. Yang dicari apa? Pertama, tetap sama. Land Station Charge. Ambil yang MF 1,80. Satu aja, Pak, diambil. Karena dia mempergunakan frekuensinya MF. Yang kedua, Land Line Charge. Indonesia 1,50. Tinggal nambah. Land Station Charge tambah Land Line Charge dikali CK. Sudah ketemu, Pak. Rumusannya cuma itu, cara menghitung. Nanti kalau yang agak ruwet, kalau ada PDB seperti tadi, petunjuk dinas berbayar, agak ruwet. Tapi kalau tahu rumusannya, enggak sih bingung, gampang. Enggak ada yang susah, Pak. Yang penting tahu caranya. Oke, Pak. Sekarang lanjut, tinggal 2, nomor 34. Silakan dihabiskan, Pak. Apakah arti simbol MM pada part 3 partikular ship station buku list 5 dalam kolom 5? Ya, simbol kapal. Berapa? MM. Apa artinya? Kapal niaga, Pak. Kapal niaga. Kalau FV, Foxtrot Kapal Victor, penumpang, Pak. FV. MV kapal barang, Pak. Kapal barang. Ayo, FV. Mancing, Pak, mancing. Fishing vessel. Kapal ikan. Ya, minimal ya 5 lah, Pak. Secara umum MM, FV, DV, government vessel, terus NF, naval vessel, terus apa lagi? Itu yang secara umum. Nah, sedangkan yang secara khusus itu yang paling banyak gandengannya adalah MM. MMCA, kargo. MM oil, kapal minyak. MM TAK, kapal niaga takbut. MMPA, kapal niaga penumpang. MMFRT, Roro, ferry. MMGen, General Cargo. Sebenarnya singkatan, tapi nanti kalau ketemu hal seperti itu, tinggal dibacakan yang tertulis dulu. Jadi tertulisnya MMCA, udah tinggal baca aja. Jenis kapalnya apa? MMCA. Artinya baru kita cari. MM-nya kapal niaga, CA-nya kapal kargo. Kalau nggak hafal, Bapak bisa buka di part 1, symbol and abbreviation. Tapi saya jamin pasti hafal, Pak. Pasti hafal. Orang ketemunya hurufnya itu aja. Oke, 35 PA tadi sudah saya singgung, yaitu kapal penumpang. Penumpang. Ya. Oke, Pak. Ini soal kurang lebih 80% nanti yang diujikan dalam CAT seperti ini. Nanti saya share di grup, silakan dipelajarin, dibaca, nanti tinggal ngapalin jawabannya. Gampang, Pak ya? Gampang, Pak. Kalau lulus pasti lulus.
dan sertifikat sudah dipesankan. Yang penting kan bisanya itu Pak untuk aplikasinya. Nanti kalau Bapak ketemu yang namanya buku list 4, list 5, list 7A, paling enggak itu Bapak enggak kaget. Bisa mempergunakan dan bisa menggunakan sebagaimana fungsinya. Oh, list 5 itu untuk mencari keterangan kapal. List 7A untuk pemilik call sign. List 4 untuk mencari stasiun radio pantai. Oke, Pak. Ada yang ditanyakan? Monggo. Kalau nggak ada, saya lanjutkan di modeling list 5. Kita tinggal mengulang. Kemarin sudah saya sampaikan list 5 seperti apa. Nanti mana yang kira-kira belum paham, langsung ditanyakan, Pak. Kalau list 5 nggak seberapa susah, Pak. Nanti yang paling banyak pertanyaannya adalah list 4. Ini sudah dipoto belum, Pak? Jenis kapal tadi. Kalau belum, silakan dipoto lagi. Sudah di capture Pak kemarin. Oke, sudah ya. Langsung aja sekarang di list 5. Oke, Pak. Masih semangat, Pak ya. Silakan nanti kalau saya panggil satu persatu langsung dijawab, Pak ya. Kelihatan, Pak? Apa kurang besar? Kurang besar, Pak. Oke, saya besarkan lagi. Segini ya. Ini cukup, Pak. Kelihatan, Pak?
Kelihatan Pak, kelihatan. Oke, mohon izin. Kelihatan, Pak, kelihatan. Pak Akmal Soleh. Ya Pak. Silakan Pak. Diartikan keterangan dari kapal Alfa Hotel Surama. Mulai dari call sign sampai keterangan kolom 11. Yang saya tandai ini Pak. Call sign-nya apa? Call sign-nya C Charlie Quick X X itu apa ya Pak? X-ray. X-ray Echo. Echo. Ya. MMSI 255-886-000. Oke. Terus negaranya? MDR. Mana MDR? Madura. MDR itu Mediterania, Mederia, negara bagian Portugal. Lanjut, punya live wrap yang ada radionya enggak? Enggak ada Pak. Oke, EPOB-nya? EPOB-nya tipe B, tipe E 1 dan punya dan tipe G 2. Oke. Frekuensinya apa? B berapa? Frekuensinya yang tipe B 121,5 MHz dan E 406 MHz dan G tipe SART 9,2 GHz. Oke. Lanjut. Jenis kapal? Jenis kapal niaga, Pak. Merchant ship, kapal niaga. Ya, jenis khususnya kapal niaga, Pak. Jenis khususnya kapal niaga. Tidak diketahui. Terus yang di korespondensi umum, Pak. Tak itu takbut, Pak. Tak dulu ya, iya. Kapal niaga takbut. Nah, kapal takbut, terus korespondensi umum. Terus DR-nya siapa? Radio telex dan radio telegram, Pak. Telepon call, kalau C itu telepon call. D kan? Oh, C. C itu telepon call, kalau D telex. Kecil banget. Untuk jamnya tidak ditentukan, Pak. Ya, AX. Terus ada satelit bandnya? Ada, Pak. Ada satelitnya, Pak. Oke. Terus AAIC-nya apa? IU03 ya ini. Nggak jelas ya, Pak, kalau di laptop saya. Oke, betul. Oke, mantap. Berarti bisa. Lanjut. Ya. Pak, siapa tadi yang itu? Pak Renaldi. Mohon izin, ada nggak Pak Renaldi? Nggak ada. Pak Ridho Fahmi. Hadir, Pak. Oke, silakan Ya, Pak. Pak. Di atasnya Asurama, AH Porto Santo. Keterangannya. Oh ya, yang AH Porto Santo, Pak ya? Ya. Nama kapal AH Porto Santo. Call sign. Call sign-nya Charlie QB X-Ray Delta. Ya. Terus 255-88-7000. ya. Negara Mediterranean tadi, Pak ya? Ya. Madeira. Madeira. Ya, Madeira. Terus instalasi bantu
EPIB, ada EPIB-nya EPIB 1, 1. Jadi kalau baca EPIB-nya dibaca yang tertulis saja, Pak. BE1, G2. Oh, Masing-masing 1 unit EPIB jenis B dan E, SART-nya 2 unit jenis G. Frekuensi dari B 121.5, E 406. Kalau G SART 9 GHz. Gitu aja, Pak. oke, Pak. Nanti biar gak bingung. Jadi setelah terbaca, langsung dicari frekuensinya. Pasti ditanya Pak frekuensinya nanti. Makanya harus minimal hafal BE itu frekuensinya berapa. G kan 1 aja, SART-nya 9 GHz. Kalau B 121.5, E EPIB satelit 406. Nanti hafal Pak, tenang aja. Lanjut. Jenis kapal? Jenis kapal MM apa ya? MM-nya kapal niaga, Kapal niaga. takbut. Jadi Iya. kapal niaga jenis khususnya takbut. Kapal niaga Lanjut, jenis khusus korespondensi. CP itu stasiun terbuka, korespondensi umum. Terus COR Pak ya? CDR, CDR, radio telepon call, D-nya radio teleskop, dan radio telegram. Oke, mantap. Terus, jam dinas, jaga. Jam dinas tidak tetap. Oke. Ada band satelitnya enggak? Ada Pak Z antara 4.000 sampai 27.000. Enggak, kalau nggak ada huruf S berarti nggak ada band satelit. Oh iya Pak. AAIC-nya apa? S band frekuensi yang digunakan dalam dinas satelit bergerak. AAIC, kode AAIC. Kalau ditanya AAIC itu di kolom 10. TUV ya. Ya, India Uniform 03 itu AAIC-nya. Itu ditanya terakhir kali pasti AAIC. Oke, makasih. Bisa? Iya Pak. Satu lagi, Pak. Apa ini? Pak Erwin Bahar, ada nggak? Siap, ada Pak. Oke, makasih. Silakan. Kapal Alfa Golep Matos, AG Matos. Alfa Golep Matos. Nama kapal Alfa Golep Matos. Kolsin Apa? 9. 9 Alpha Quebec Carry. Ya, MSI. MI Jason 00, negaranya ARV HRP. HRP Republik. itu Havana Republik. Havana Republik. Terus Saya laptopnya ada 2. ya. Untuk EPIB-nya frekuensinya di 121 MHz. ya. Untuk D, untuk E itu di 406. Oke. 406 MHz. Jenis kapal American Marine motor Nova Niaga. Terus untuk klasifikasinya tidak diketahui. Korespondensinya itu korespondensi biasa dan korespondensi telegram. CP itu korespondensi umum. CR-nya C melayani Umum. telepon call, R melayani
radio telegram. Terus jam dinas jaga. Iya. Jam dinas jaganya Kategori 8 berarti 8 jam. 8 jam ya. AIC-nya apa kodenya? Ayo sih. Jam. Apa Pak? AIC-nya? Nggak ada. Kosong Pak. Nggak ada ya. Tidak terdaftarkan AIC, tidak memiliki AIC. Iya, tidak terdaftarkan perhitungannya. Ya, pokoknya nek kapal ada x gini nggak jelas. AIC-nya biasanya nggak ada. Dia tidak mau dipakai. Oke, terima kasih. Berarti ya 90% sudah bisa lah, saya nggak bisa. Sekarang Izin Pak, saya belum. belum. Siapa ini namanya? Saya Medi Pak, mau nyoba Pak. Oh ya, silakan dicoba kapal ABDV. Ya Pak, izin. Ya. Nama kapal ABDV, call sign, Tango, Charlie, J apa ya, Zulu, Z Zulu. Juliet Zulu. Terus MMSI numbernya 271000057. Oke. Terus flagnya Turki. Ya. Memiliki laptop yang disertai dengan radio 1 buah. Oke. Punya Apple Terus tidak memiliki EPIRB. Oke. Dan jenis kapal adalah kapal merchant, kapal niaga, Pak. DA-nya? Kapal niaga, terus CA. Kapal niaga jenis khususnya kargo. Kargo, ya. Pak. Oke. Terus korespondensi CR, korespondensi radio telegram. CP dan dulu Pak. CP dulu. CP itu korespondensi umum. Saya Pak. Korespondensi umum. Terus CR-nya melayani C telepon call dan telegram. Oke. Terus jam dinas? Terus jam dinas HX berarti kerjanya per 8 jam, Pak. Jam dinas tidak tentu. Kalau HX, kalau H8 jam jaga 8 jam. H8, Pak. Oke, H8 ya. Iya. AAIC-nya? Iya, H8. ASC-nya Tango Romeo 01. Oke, mantap. Bisa, Pak. Itu yang Terima kasih, Pak. ditanyakan saat ujian modeling listrika. Kalau bisa mengartikan seperti itu, bisa, Pak. Saya pastikan itu saja yang ditanyakan nanti pada listrika. Silakan. Yang lainnya, ada yang mau nyoba atau ada yang mau tanya? Sebelum saya lanjutkan, atau masih ada yang belum tahu arti yang ada di kolom-kolom? Kalau nggak ada, saya lanjutkan di list 4, modeling list 4. Gampang, Pak. Pokoknya ikutin terus, pasti bisa.
Oke. Kelihatan, Pak? Kelihatan? Jakarta Radio? Kelihatan, Pak. Jelas ya? Jelas. Oke, sekarang kita coba yang belum tadi siapa? Saya tanya yang mau nyoba Pak, cepat. Pak izin boleh didekatkan mic-nya, Pak. Kurang jelas kedengaran suaranya. Ya. Atau Pak Medi mau nyoba di sempat. Sekarang boleh, yang Pak. dipertanyakan mulai dari atas kiri sampai kanan. Saya tanya headingnya dulu. Kalau negara pasti Jakarta Radio adalah Indonesia. Call sign-nya apa? Call sign-nya ini India November Sierra itu ya, Pak? Call sign Jakarta Radio. Tadi di IBT kan ada. Absennya Papa Kilo Papa Kilo X-ray. X-ray, Pak. Ya. Papa Kilo X-ray. Terus Di bawahnya identitas CP di artinya bawahnya apa? CP. Artinya CP artinya stasiun dibuka untuk korespondensi umum, Pak. Oke, segitiga hitam. Terus artinya stasiun yang dalam segitiga, Pak ya. Stasiun ini berkapasitas dinas, Pak. Jarak jauh. Komunikasi Ya. jarak jauh. Komunikasi jarak jauh. H24. Jam kerjanya full, Pak, 24. Oke. 2200 itu angka apa? 2200. Sebelah kanannya tadi. Aduh, lupa ya, Pak. Angka apa 22? Di bawah itu ada keterangannya. 2200. Cell call number, Pak. Ya, cell call number atau SCN. Kalau di sebelahnya angka apa? MMSI, Pak. Oke, MMSI. Pertanyaan terakhir. Service station-nya Jakarta Radio melayani apa saja? Yang kotak-kotak itu. RTG, RTF, RTX2, AFUR, Meteo, dan Movinpo, Pak. Ya, diartikan sekarang. RTG artinya apa? Ya, Pak. RTG artinya saya Pak. Radio telegrafi, Pak. Oke. Terus RTF? RTF radio teleponi. Terus RTX radio telex. Radio telex. Ada RTX yang disambung pelanggan telepon dan menerima, Pak. Bisa menyambung dan bisa menerima, Pak. Oke, yang diterima apa? Telegram. Jadi telegram itu diterima melalui teleponi atau melalui telex. Kalau RTX2 berarti dia menerima telegram melalui telex. Itu artinya kalau angka 2 itu menyambungkan telecall dan menerima telegram melalui telex. AFUR? Kalau AFUR stasiun memancarkan peringatan navigator, Pak. Oke, Meteo? Meteo Meteo saya Pak. Meteorologi tentang cuaca, Pak. Iya, Pak. Ya. Meteo memancarkan berita cuaca. Ingat, kalau Meteo memancarkan, kalau OBS menerima. Jadi biar nggak pusing, Meteo itu memancarkan. Kalau OBS menerima, sama-sama cuaca. Satu lagi itu, iya, Pak. Movinfo. Kalau
Movinfo Moving. kalau nanti moving Apa moving? information Ya, bergerak Pak, informasi pergerakan. pergerakan kapal. Oke, mantap. Pak Medi bisa berarti. Oh ya, yang paling kanan. A, B, C, G, H. A apa, B apa, C apa, G apa, H apa. Ya Pak, kalau nya Alfa itu nama dan alamat badan yang menyelenggarakan perhitungan biaya Pak. Ya, sampai baca, pasti lengkap itu. Ada catatannya Pak. Ya, nggak apa-apa. Nanti apa sendirinya. Tapi kepanjangan. A, itu AAIC. Atau kuasa perhitungan. B, tarifnya Pak. ya. Pokoknya setelah A, itu tarif atau biaya. Semuanya. B, C, G, H itu biaya. Gampangannya biaya aja. B, biaya telegram biasa. B, biasa. Untuk gampang diingat. B, biaya telegram biasa. C, biaya apa? LT. SLT, ship letter telegram. G, biaya radio telekol. H, telepon call. telepon call. Oke, mantap. Oke, bisa. Sekarang kolomnya ganti orang. Pak Alif Wahyu, mohon izin. Silakan Pak. Kolom 1. Apa itu PKX? Call sign. Tinggal baca di bawahnya Pak, kalau lupa. Terus angka 2200. Oke, cell call number. Lanjut kolom 3. Ada huruf C dan D. Artinya apa? Yang C apa, D apa? Oke, frekuensinya yang selain untuk mara bahaya, berapa frekuensinya? Tuh, yang di sebelahnya Pak. Ditarik lurus sebelahnya C. Jadi dia menunjukkan frekuensi di sebelahnya. 2177 itu. Ya, itu yang C. Yang D? Oke. Terus perhatikan kolom 4 dan kolom 5. Berapa frekuensi MF dari Jakarta Radio? Tadi kan sudah batasannya. MF di bawah 3000. Frekuensi kerja normal Jakarta Radio MF. Berapa frekuensinya? Kerja normal itu yang dicetak hitam. Oh, 65. 65 sudah HF. Satu aja yang MF. 2690. Yang 6501 itu sudah lebih 3000, dia sudah HF, high frekuensi. Kalau yang ada M-nya itu frekuensi VHF. Oke. Perhatikan kolom 6. F1B. Bisa nggak dipergunakan untuk komunikasi suara pada frekuensi 8476? Tidak bisa. Dia frekuensi DSC atau data. Yang bisa dihubungi dengan suara frekuensi berapa? Ya. Ya, oke, mantap. Oke, sekarang pertanyaan terakhir dari kolom. Jakarta Radio pada frekuensi 2690
Kalau kapal Anda posisi di Whiskey India Tango atau Indonesia bagian tengah, jam berapa sampean menghubungi Jakarta Radio? Kalau ditunjukkan jam 00.00, 04.00, 08.00. Tinggal nambah 8. 8 Pak WIT. Oh, 9. 9 Pak, selisih 2 jam Ya. dari WIB. Tambah 9. Berarti jam berapa? Jam 13. Oke. Selain jam itu bisa nggak dihubungi? Tidak bisa. Tapi kalau frekuensi yang lain yang tidak ada batasan jamnya bisa 24 jam. Oke. Jawabannya ada di bawah. Silakan di screenshot, dihafalkan. Nih jawabannya. Yang di atas tadi. Kalau sudah, coba saya ganti dengan station yang lain. Satu kali lagi ya, ada waktu biar bisa, biar nanti menguasai. Ya, silakan. Jangan di video call ya. Oke, di Surabaya Radio hampir sama. Kita cari yang lain aja. Kelihatan Pak? Denmark Radio, link B. Nah, ya. Kelihatan ya? Kelihatan jelas Pak? Kelihatan, Pak. Oke. Ada yang mau nyoba? Atau yang ditanyakan dari tampilan ini yang di kolom? Kalau nggak ada, saya panggil aja Pak. Siapa yang belum? Pak Kondang Setia Permana ada nggak? Kondang Setia Permana. Ya, hadir Pak. Oke, silakan Pak. Call sign dari link B Radio apa? Bentar ya Pak. Call sign-nya. Call sign itu ada di kolom 1. Kalau nggak bisa yang lainnya kasih tahu nggak apa-apa, biar nggak lama. Oscar, X-ray Zulu.
Itu Pak, call sign-nya. Nih, kolom 1. X-ray. Ini semuanya call sign-nya Linkbay Radio. Terus ada kotak hitam di atas. Artinya apa? Kotak hitam itu benar Pak. Lupa satu Pak. Ya, komunikasi yang rame atau berada di lalu lintas komunikasi padat. Segitiga hitam, Stasiun jarak jauh. komunikasi jarak jauh. Oke. Kolom 3 perhatikan, ada huruf A, S, C, dan D. A dan S artinya apa? Menunjukkan apa? Frekuensi apa? Ayo, yang lain kasih tahu kalau nggak bisa. Nanti sama, saat ujian harus saling membisiki, Pak. Panggilan dan jawaban mara bahaya. Jadi, artinya mara bahayanya itu di 2182 untuk memanggil. Nanti untuk komunikasi lanjutannya, kalau sudah dijawab, baru pindah di 2586. Kalau 2586 sedang dipakai, lagi sibuk, pakai yang huruf S. 2586 2045. Jadi A dan S ini sama gunaannya sebagai frekuensi jawaban mara bahaya. Oke, lanjut. Frekuensi kerja normal Linkbay Radio, berapa frekuensinya? Frekuensi kerja normal Linkbay Radio. Kerja normal itu yang dicetak tebal. Berapa, Pak? (2586). Oke, 2586 tadi sudah sebagai frekuensi jawaban. Tidak boleh dipergunakan untuk komunikasi biasa. Selain itu, 1767, 6513, 17344. Itu Pak, yang bisa digunakan untuk komunikasi umum. Perhatikan frekuensi 17344. Pada kolom 7 menunjukkan angka 10. Artinya apa, Pak? Angka 10. Kolom 7 itu isinya apa? Ayo, yang lainnya. Power atau kekuatan pancaran dalam kilowatt. 10 itu paling besar, Pak. Berarti 10.000 kilowatt. Sampean posisi di Laut Jawa, kalau propagasinya bagus, cuaca bagus, memanggil Linkbay Radio bisa Pak tembus. Karena dia paling besar kekuatan daya pancarannya. Pada frekuensi 17344 maupun 6513. Oke, pertanyaan terakhir yang ada di kolom. HI plus 05 di kolom 8. Artinya apa, Pak? Hour of transmission, Pak. Ya? HI Hours plus of 05. Memancarkan Jam setiap ganjil menit kelima. Mantap, betul. Kalau HP, kalau nanti ketemu HP plus 05, apa Jam artinya? genap. Jam genap menit kelima. Menit kelima. Kalau H plus 05? Tiap jam menit 00. Oke. Tiap jam menit 5. Oke, silakan. Ini difoto atau di screenshot. Bentar. Nah, ini. Nah, silakan. Barangkali nanti lupa, tinggal membuka yang di sini saja.
Mulai kolom 1 sampai kolom 11. Nah, udah. Udah? Bentar, Pak. Senyum dulu, Pak. Oh iya, senyum dulu. Kalau nggak senyum, lupa nanti. Senyum Oke, dulu. lanjut, Pak. Oke ya. Udah tersenyum? Udah, Pak, manis. Oke, manis. Berarti sudah bisa selesai. Besok tinggal pertemuan berikutnya kita latihan lagi. Silakan persiapkan masing-masing orang. Mudah-mudahan sudah bisa dan paling nggak hafal lah. Kalaupun nggak hafal, kita tinggal mempelajari lagi mana-mana yang belum sekiranya hafal. Silakan, ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Kalau nggak ada yang tanya, berarti selesai ya. Persiapan besok kita coba latihan modeling lagi, masing-masing satu orang, list 5 dan list 4